Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bambang Pamungkas di BP20 Bicara. Ini adalah episode kedua BP20 Bicara versi YouTube. Sebelum saya berbicara lebih jauh lagi, seperti yang sering saya sampaikan, di dalam video saya di YouTube, saya tidak pernah menyinggung atau meminta rekan-rekan sekalian untuk mensubscribe channel saya atau komentar di channel saya. Mengapa? Karena bukan itu tujuan saya sebenarnya. Jadi saya ingin merubah kebiasaan kebanyakan orang kita yang selama ini melihat siapa yang berbicara, bukan apa yang disampaikan. Jadi saya tidak ingin teman-teman sekalian subscribe channel saya hanya karena yang punya channel ini Bambang Pamungkas. Saya nggak ingin teman-teman komentar atau subscribe hanya karena ini idola saya. Tidak, saya tidak mau seperti itu. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk lebih pandai dalam bermedia sosial. Artinya adalah kalau sekiranya video saya atau channel saya ini bermanfaat bagi Anda sekalian, maka silahkan di subscribe. Tapi jika tidak, ya tidak perlu. Jadi mulai sekarang saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk lebih pinter dalam menggunakan media sosial, sehingga apa yang kita konsumsi itu menjadi suatu hal yang bermanfaat. Itulah salah satu alasan saya mengapa di Instagram saya atau di Twitter saya tidak ada verified-nya gitu. Karena walaupun sering ditawari, tapi saya menolak. Tidak penting siapa orangnya, tapi yang penting adalah apakah isi dari media sosial orang itu bermanfaat atau tidak. Tapi saya tidak dalam posisi untuk tidak setuju dengan teman-teman sekalian yang verified. Tentu saya setuju karena itu bagian dari fasilitas. Namun bagi saya lebih menekankan kepada konten daripada figur seorang. Dan ini menurut saya menjadi sebuah tanggung jawab moral bagi kita semua, bahwa siapapun Anda, maka Anda harus bisa bertanggung jawab terhadap konten yang Anda sebarkan. Ya, sekali lagi, kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silakan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Oke, pada BP20 Bicara kali ini saya ingin membahas sebuah cerita seperti biasa, sebuah cerita yang ringan-ringan saja. Tapi di sebalik cerita ini ada sebuah pesan moral yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, terutamanya kepada generasi pesepak bola muda di masa yang akan datang. Seperti yang mungkin kebanyakan teman-teman pahami, bahwa saya adalah seorang pribadi yang selalu mencoba untuk menantang diri saya sendiri. Mengapa demikian? Karena sebagai seorang atlet, saya merasa talenta yang saya miliki ini biasa-biasa saja. Tidak lebih baik dari kebanyakan pesepak bola di Indonesia. Dan oleh karena itu, perlu cambuk atau perlu motivasi lain agar saya merasa tertantang untuk selalu menjadi lebih baik. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa motivator terbaik dalam hidup adalah diri sendiri. Namun demikian, terkadang kita memerlukan sebuah kejadian yang kurang mengenakan atau sebuah perilaku yang memprovokasi kita sehingga kita merasa tertantang untuk ingin membuktikan. Dalam banyak kesempatan, saya menggunakan kritik yang diberikan kepada saya untuk memprovokasi saya, sehingga saya termotivasi untuk membuktikan kepada mereka bahwa saya lebih baik dari apa yang mereka pikirkan. Dan apa yang saya ingin ceritakan pada hari ini atau pada episode ini adalah salah satu di antaranya. Banyak kejadian dalam karir saya yang dalam konteks tertentu saya menantang diri saya. Ada beberapa. Memang tidak semua pertempuran dapat saya menangkan. Namun dalam setiap pertempuran itu saya selalu mampu memberikan yang terbaik yang saya miliki untuk setidaknya mencoba untuk memenangkannya. Menang atau tidak, itu lain soal. Nah, satu cerita ini, mengapa saya pilih cerita ini? Karena ini baru terjadi dan saya yakin teman-teman juga masih ingat karena belum begitu lama. Saya pernah tulis cerita ini, saya beri judul Persija Kapan Juara. Tahun 2016 adalah tahun yang paling buruk lah, katakan, selama saya bermain di Persija. Hampir degradasi, walaupun ketika itu liga tidak ada degradasi. Namun penampilan tim ini benar-benar jauh dari kata baik.
tidak layak penampilan tim ketika itu jika disebut sebagai tim sebesar Persija Jakarta. Dengan poin 34 kalau tidak salah dari 35 pertandingan, jelas bukan gambaran sebuah tim sebesar Persija. 2017 semuanya sedikit demi sedikit mulai membaik, walaupun belum baik. Kritik dan cacian pun silih berganti hadir, ditujukan kepada seluruh elemen di dalam tim, dari mulai pelatih, pemain, pengurus, dan semua hal yang berkaitan dengan tim. Di tengah situasi yang kurang baik tersebut, pada sebuah pertandingan home di Stadion Patriot Candrabaga yang hasilnya tidak begitu baik, saya lupa apakah kita kalah atau draw ketika itu. Ketika pemain keluar dari lapangan, ada seorang di tribun VVIP yang berteriak-teriak, mencaci maki, mengeluarkan sumpah serapahnya sambil mengacungkan sebuah piala. Pialanya terbuat dari plastik, bertuliskan Persija kapan juara. Saya masih simpan piala itu. Ini pialanya. Jadi tulisannya Persija kapan juara. Jadi tujuan dia ketika itu, dari apa yang saya tangkap adalah, dengan penampilan seperti itu, maka jangan berharap bahwa Persija bisa juara. Mungkin itu yang ingin disampaikan oleh penggemar itu. Alih-alih untuk mendapatkan piala Liga Indonesia yang sebenarnya, piala ini saja mungkin kita nggak pantas gitu. Sambil meneriakan hal-hal yang kurang enak didengar. Semua pemain marah, termasuk juga saya. Kita semua merasa tersinggung dan merasa dilecehkan. Namun tiba-tiba dalam situasi yang serba kurang nyaman, ada sebuah suara yang terdengar di telinga saya, dan suara itu berkata bahwa ini adalah sebuah momentum. Bambang, ini adalah momen di mana kamu bisa membuat kejadian ini menjadi pemicu untuk membuat kamu lebih fokus dalam mengejar apa yang kamu inginkan. Maka oleh karena itu, di saat semuanya marah, tiba-tiba saya ingin untuk menghampiri orang yang membawa piala tersebut. Ketika itu memang pihak keamanan menghalangi saya, karena mungkin mereka berpikir bahwa tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, entah bagi saya atau bagi supporter tersebut. Namun setelah meyakinkan kepada mereka bahwa saya tidak ingin melakukan sesuatu yang kurang baik, akhirnya saya diperbolehkan untuk menemui orang tersebut. Tujuan saya ketika itu adalah saya ingin menerima piala tersebut, karena artinya bahwa kritik yang mereka sampaikan diterima dengan baik oleh kita, dan saya ingin mewakili tim untuk menerima piala tersebut. Tujuan pertama saya ketika itu adalah membuat keadaan menjadi lebih kondusif. Karena dengan saya menerima piala tersebut, maka mereka yang mengkritik kami merasa bahwa kritik mereka tersampaikan. Itu pertama. Namun jauh lebih besar daripada itu, saya ingin menjadikan piala ini sebagai pengingat. Saya ingin menjadikan piala ini sebagai sesuatu hal yang dapat memprovokasi saya, sehingga pada akhirnya saya dapat membuktikan kepada mereka dan menjawab bahwa mereka salah telah meremehkan kita. Ketika itu di ruang ganti banyak pemain yang merasa kurang nyaman dengan apa yang saya lakukan. Walaupun tidak ada dari mereka yang menyampaikan secara langsung kepada saya, namun saya yakin bahwa ada banyak pemain yang tidak setuju dengan tindakan saya menerima piala tersebut. Tapi bagi saya ini sebuah hal yang biasa, karena reaksi setiap orang dalam menyikapi permasalahan tentu tidak harus sama. Jika mereka tersinggung, saya juga tersinggung. Namun saya melihat ini sebagai sebuah opportunity bagi saya untuk bisa memprovokasi diri saya. Dan oleh karena itulah kenapa saya bawa piala ini keluar. Sampai di rumah, saya letakkan piala ini di ruang keluarga. Saya taruh di antara dua piala pemain terbaik saya. Sehingga saya letakkan, memang saya setting demikian. Jadi satu piala pemain terbaik saya, piala ini, kemudian sebelahnya piala pemain terbaik lagi, dan setelah itu saya foto. Ketika itu istri saya yang melihat apa yang saya lakukan merasa heran gitu. Kenapa piala itu taruh di situ? Tujuannya buat apa? Kan tidak bagus gitu. Itu adalah pendapat istri saya. Terus saya bilang kepada istri saya bahwa biar di situ, biarin sampai dengan aku sendiri yang membuang piala itu atau menyingkirkan piala itu dari situ. Sejak itu saya merasa terprovokasi ketika saya ada di ruangan keluarga saya. Setiap saya berada di sana, saya merasa ada sesuatu yang mengganjal.
Setiap kali saya melihat piala itu atau piala ini, saya merasa ada sebuah janji yang belum terselesaikan, ada sebuah kewajiban yang belum lunas, ada sebuah tantangan yang belum terjawab. Sehingga hal tersebut memprovokasi saya dan membuat saya lebih fokus dalam menjalani semua hal yang berkaitan dengan karir saya. Saya memang bukan pribadi yang meledak-ledak. Saya lebih menyerupai lautan di mana atasnya tenang gitu, tapi dalamnya begitu bergejolak. Gejolak yang diantaranya karena ingin menggali kemampuan saya sampai dengan batas maksimal. Saya ingin melihat sampai sejauh mana saya bisa memaksimalkan kemampuan yang ada dalam diri saya. Banyak hal-hal yang belum selesai, banyak hal-hal yang ingin saya buktikan, tidak hanya kepada mereka di luar sana, tapi kepada diri saya sendiri, bahwa saya lebih baik dari apa yang selama ini saya tampilkan. Nah, termasuk dengan piala ini, saya ingin merubah mindset saya bahwa sejak saat saya menerima piala itu, saya ingin lebih fokus untuk bisa menjawab tuntutan dari supporter kami, yaitu dengan memberikan gelar juara kepada mereka. Saya ingin sesegera mungkin untuk mengeluarkan piala ini dari ruang keluarga saya. Namun saya tidak bisa melakukan itu sebelum saya bisa menjawabnya. Sebelum saya bisa memberikan gelar juara, maka saya tak bisa membuang piala ini. Karena ini bagian dari komitmen saya. Oleh karena itu, setiap saya keluar rumah untuk berangkat latihan, yang ada dalam benak saya adalah bagaimana saya bisa menjawab tantangan dari orang yang memberikan ini. Dan it works for me. Saya menjadi lebih fokus, saya menjadi lebih bisa untuk meng-create environment yang kondusif dalam tim, untuk menunjang penampilan terbaik dari tim. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membawa gelar juara ke Jakarta. Saya menggunakan seluruh elemen dalam tim untuk membantu saya membuang piala ini, menyingkirkan piala ini dari ruang keluarga saya. Dan akhirnya 18 bulan kemudian, Persija kembali mampu menjuarai liga. Dan ketika Persija juara, saya meminta fotografer Persija membuat foto saya mengangkat piala, menghadap ke tribun utara, dan meminta Imam, fotografer Persija, untuk memotret saya dari belakang. Jadi beberapa hari setelah saya menerima piala ini, saya memposting piala ini di Instagram. Caption ketika itu adalah, rasa cinta memang dapat diwujudkan dengan cara yang begitu beragam. Dalam benak saya ketika itu adalah, one day ketika saya menjuarai liga, maka saya akan memposting jawaban dari foto saya ketika itu. 18 bulan kemudian, ketika saya benar-benar menjadi juara bersama Persija, saya pun membuat foto yang sudah saya rencanakan sejak 18 bulan yang lalu, yaitu foto saya mengangkat piala, menghadap ke tribun utara, dan meminta fotografer Persija untuk memotret saya dari belakang. Caption yang saya buat ketika itu adalah, Jakarta, this is for you. Apa yang ingin saya sampaikan pada cerita kali ini adalah bahwa motivator terbaik dalam hidup adalah diri sendiri. Namun terkadang kita memerlukan kejadian yang bisa jadi tidak mengenakan untuk memprovokasi kita, agar kita merasa termotivasi untuk ingin membuktikan. Tidak hanya pada mereka yang mengkritik kita, tapi juga pada diri sendiri, bahwa mereka salah menilai saya. Saya lebih baik dari apa yang mereka pikirkan. Dan itu adalah hal yang sering saya lakukan dalam banyak kesempatan dalam karir saya, menantang diri saya sendiri. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa secara talenta saya adalah pesepak bola yang biasa-biasa saja. Modal saya sebagai atlet juga biasa-biasa saja. Oleh karena itu, saya selalu butuh tantangan, selalu butuh kejadian yang memprovokasi saya untuk membuat saya termotivasi untuk membuktikan. Dan ini adalah salah satu hal yang pada akhirnya membuat saya termotivasi untuk membuktikan bahwa saya lebih baik dari apa yang mereka pikirkan. Oleh karena itu, bagi teman-teman sekalian di luar sana, bagi para pesepak bola muda, bagi siapapun yang sekarang ini tengah mengalami situasi yang kurang baik dalam karir, yang mengalami begitu banyak tekanan, mengalami begitu banyak kritik, saran saya dari apa yang saya ceritakan tadi adalah, serap kritik itu, jadikan sebagai bahan bakar bagi kalian untuk memprovokasi diri kalian untuk meraih apa yang kalian inginkan. Jawab kepada mereka, dan lebih penting lagi, buktikan kepada diri sendiri bahwa kalian mampu. Jadi
inti dari BP20 Bicara kali ini adalah setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk memotivasi diri. Saya adalah penganut filosofi biji kopi. Apa itu? Jika ingin mencium aroma terbaik dari kopi pilihan, maka siramlah dengan air yang panas mendidih. Oleh karena itu saya butuh tantangan, saya butuh kritik, saya butuh cacian untuk membuat saya terprovokasi, untuk membuktikan kepada mereka, terlebih lagi pada diri saya sendiri, bahwa saya lebih baik dari apa yang mereka pikirkan, bahwa saya mampu menyelesaikan tantangan yang mereka berikan. Dan dalam cerita tadi, saya mampu memenangkan pertempuran saya sekali lagi. Sampai jumpa di BP20 Bicara episode berikutnya. Saya Bambang Pamungkas, tetap semangat dan sukses selalu.